Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Siti Asriani, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai falsafah negara atau dasar filsafat, ideologi negara atau statistik. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi Undang-Undang 1945, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pemerintahan. MPR dengan Ketetapan Nomor 12 Tahun 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperolehkan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juni 1966 yang mendasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah diumumkan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pencetus dasar negara. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Swepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir, yang ketiga ada Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut ini adalah pemikiran tentang dasar negara oleh Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu adalah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Profesor Dr. Mr. Swepomo. Pemikirannya tentang dasar negara yaitu yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Yang terakhir ini adalah dari Insinyur Soekarno. Pemikirannya tentang dasar negara yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada dua hubungan, yaitu hubungan formal dan hubungan material. Yang pertama ini adalah hubungan formal, yaitu membahas tentang satu, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila. Yang ketiga, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya ini adalah hubungan material. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, inti pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila. Yang terakhir, yang keempat adalah peraturan pemerintah bersumber pada Pancasila. Selanjutnya ini adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
di mana Pancasila itu sendiri adalah menjadi tolak ukur di mana hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan atau Geestverständigung Room dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan konstitusi, mengandung isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintahan. Selanjutnya ini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Itu tadi adalah pemaparan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.